Indonesia. Malam ini saya lagi ada di salah satu makam tua di daerah kota Yogyakarta. Ini sekarang saya sendirian. Biasanya ada temannya, ya sekarang sendirian. Coba untuk menikmati apa yang ada di sekitar sini sambil bercerita pengalaman yang sudah ada. Enaknya ngapain ya ceritanya? Nah, sebelum saya bercerita mengenai pengalaman misteri saya, jangan lupa teman-teman subscribe dulu di channel kita The Myth Indonesia. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Oke. Nah, saya mau bercerita mengenai dulu ketika masih kuliah, saya dan teman-teman itu pernah dimintain tolong untuk bersihin tempat tinggal rumah yang ada di daerah Kudian. Nah, waktu itu tim yang ikut itu adalah saya, Siro, kemudian kakak, kemudian sama Rio. Kita berempat. Kita berangkat dari kota menuju ke daerah Kudian, lebih ke pinggir-pinggir lagi ya, dekat-dekat sungai apa itu daerah Kudian sana. Nah, perjalanan ke sana kita berangkat dari kota itu sekitar pukul 10, jam 10 malam. Terus kemudian berangkat. Dalam perjalanan setelah sampai kita perbatasan mau masuk setelah ring road menuju ke Kudian, kita mulai merasakan ada hal-hal yang aneh. Ya, seperti ada pecah ban bocor. Pada saat itu ban bocor, malam-malam kita dorong sepeda motor kita sampai kira-kira 1 kilo. Kita dorong ketemu sama orang, terus disuruh bantuin dicariin tukang tambal ban. Tapi sebelum pecah ban bocor itu, sebenarnya kita mau nabrak seekor kucing. Nah, biasanya kalau ada kucing atau kucing yang mau kita tabrak atau kita nabrak kucing, biasanya ada kesialan yang terjadi. Nah, itu kebetulan kita ada tim dapat kesialan karena kucing itu tadi. Nah, ketika itu setelah dapat ketemu sama warga di sana, sekitar sana, dicariin tukang tambal ban, dan tukang tambal ban yang udah datang dibedarin, terus kita jalan lagi. Nah, sesampainya di lokasi, ya kita istirahat sebentar. Kita ngobrol-ngobrol mengenai keluhan dari yang punya rumah ini. Ternyata di rumah ini banyak sekali gangguannya dari si penghuninya. Digangguin, ada suara-suara, terus ada tiba-tiba ada barang yang jatuh. Mulai dari situ kita mulai menelusuri satu persatu ruangan yang ada di rumah. Nah, ketika kita cek satu persatu, ternyata di sini ada lubang di sebelah satu kamar. Ini ada sebuah lubang seperti portal kecil, sekecil segini.
tapi itu imbasnya cukup besar. Kita cek portal. Wah, ternyata ini ada portal yang menuju ke satu ruangan yang lain. Kita coba lagi, cek lagi yang satunya lagi, ada portal lagi. Ternyata portal ini masih ada nyambung ke tempat yang lain juga. Aduh. Saat itu kita langsung berpikir untuk menutup portal ini. Akhirnya kita coba untuk tutup. Ada beberapa 3 portal yang sudah kita tutup, tiba-tiba muncul lagi dari depan, di halaman, di mana ruang tamu ada lagi portal. Kemudian kita cek lagi, telusur lagi, ternyata si portal ini yang ada di rumah ada hubungannya dengan sungai yang ada di sana. Nah, pada waktu itu saya sama Shiro berjalan menuju ke arah sungai. Tepatnya kita jalan menuju ke sungai. Kita berdiri di atas jembatan. Kita cek di sana. Ternyata ada sebuah portal yang cukup besar, yang besar sekali, besarnya seukuran jembatan itu. Nah, ketika kita berada di sana, kita itu cuma berdua. Tiba-tiba, kalian tahu nggak, rambut nenek-nenek yang warnanya udah putih, ubanan gitu. Nah, rambutnya itu kayak gitu, terus itu nempel di badan. Nempelnya itu lengket seperti kalian ini kena sarang laba-laba. Nempel di seluruh badan. Saya sama Shiro rupanya dikerumunin sama makhluk-makhluk yang ada di sana. Rambutnya putih, jubah putih, dengan rambut yang panjang sekali. Mereka dari atas terbang, dari atas, kemudian ngeliatin kita ke bawah ini, rambutnya sambil terurai seperti ini. Nah, pada saat itu juga karena kita masih muda saat itu, masih takut karena kita dikerumunin. Kita mencoba untuk lari, tapi kita nggak bisa lari. Jadi dari kepala sampai kaki ditutupin sama rambut itu tadi, kemudian kaki kita itu rasanya dipegangin sama makhluk-makhluk yang ada di sana. Pegangin kenceng banget, kita nggak bisa lari, jalan pun susah. Kita jalan dari tengah-tengah jembatan sampai menuju ke pinggir jembatan itu. Waduh, rasanya berat sekali. Di sana kita tetap terus berusaha untuk jalan sampai di rumah itu tadi. Tetap mereka masih ngikutin kita. Yang bikin aneh adalah kenapa rumah itu menjadi sebuah rumah yang ibarat kata banyak sekali portal-portal. Nah, di sana kita hanya bisa membantu untuk membentengin rumah itu.
itu supaya rumah itu nggak digangguin lagi. Kita bentengin karena portal yang cukup terlalu banyak itu. Jujur pada saat itu kita sangat kewalahan sekali. Kita bentengin, kita doain supaya rumah itu nggak lagi diganggu. Ya setelah itu selesai, kita pulang. Nah, perjalanan kita pulang ini rupanya juga kita diikutin sama makhluk-makhluk yang tadi. Ternyata mereka masih menunggu kita di luar. Ketika kita berjalan pulang, sepeda motor kita nyalakan, kita jalan. Sepeda motor ini rasanya berat, seperti nggak ada tenaganya sama sekali. Kita coba untuk gas, tapi jalan cuman pelan. Kita gas sampai mentok. Itu cuman jalan maksimal cuman 60 km. Padahal seharusnya pada saat itu kita gas mentok itu harusnya bisa sampai 100 km per jam. Nah, di sana kita diikutin terus karena kita takut kan. Zaman dulu kita takut. Udah, yang penting kita jalan dulu aja lah. Setelah kita menyeberang dari perbatasan, baru itu semua baru selesai. Mereka semua dengan sendirinya mereka pergi. Nah, ini adalah sedikit cerita pengalaman yang menurut saya cukup mengganggu, cukup, ya gimana kalau buat saya cukup mengerikan, karena dengan rasa ingin tahu dari makhluk-makhluk itu yang mengikuti kita, yang menempeli kita. Jadi rasanya tapi biasanya kalau ketika kita bercerita mengenai hal-hal yang seperti itu, biasanya sih ada teman-teman makhluk-makhluk yang nggak kelihatan itu ikut nimbrung kita di sekitaran kita ini. Biasanya, apalagi ini juga saya di tengah-tengah makam. Kalau memang teman-teman ada yang lihat, nanti bisa komen di bawah ini. Kalau ada yang dengar sesuatu, melihat sesuatu, bisa komen di bawah ini. Ya, sekian aja ceritanya. Kita akan ada lagi dengan cerita-cerita yang lebih, mungkin yang lebih menyeramkan lagi, pengalaman kita yang lebih menyeramkan lagi. Ada beberapa hal yang lebih menyeramkan lagi dari cerita ini. Tetap tungguin aja terus di channel kita, The Myth Indonesia. Bye.